Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 101 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Andreas mencibir, memandang Aiden Enzo dengan provokatif dan berkata, "Melihatmu, kamu tampak sangat tidak yakin, tapi terus kenapa? Malam ini, Pevita Lehnar akan menjadi wanitaku." Pop, tepuk tangan meriah bergema langsung ke seluruh restoran barat. Tidak ada yang menyangka Aiden Enzo akan langsung menamparkan wajah lawan dengan keras. Cukup santai, Aiden Enzo menjabat tangannya, mengangkat bahu dan berkata, "Pernahkah ibumu mengajarimu bahwa kamu harus sopan dalam ucapan dan perilakumu? Jangan memaksakan diri terlalu keras, dan jangan mengabaikan sanjungan." Andreas menutupi wajahnya dengan bekas tamparan 5 jari, dan butuh waktu lama untuk bereaksi. Segera dengan wajah muram, dia menunjuk ke arah Aiden Enzo dan berteriak, "Beraninya kamu memukulku? Apakah kamu tahu siapa aku? Siapa kamu tidak ada hubungannya denganku?" Manajer Andreas menanggapinya dengan serius. Andreas menutupi wajahnya, paru-parunya akan meledak. Kapan dia ditampar di depan umum? Pihak lain sedang mencari kematian. "Kamu berani memukulku? Kamu mencari kematian," kata Andreas dengan marah. Gerakan di sini sudah menarik perhatian orang banyak di restoran. Pevita Lehnar juga terkejut, tanpa diduga Aiden Enzo memukul seseorang. Namun, ini tampaknya menjadi gayanya. Bahkan Giorgio Chavez, tuan muda kedua dari keluarga Chavez di ibu kota, berani mengalahkan seseorang, siapa lagi yang tidak berani mengalahkannya. Dia bergegas untuk meminta maaf kepada Aiden Enzo dan berkata, "Manajer Andreas, saya minta maaf, saya benar-benar minta maaf. Apakah Anda baik-baik saja? Ayo, kalian berdua bersama." Bahkan tidak berpikir untuk pergi malam ini. Andreas melepas Pevita Lehnar, dia berteriak dengan marah, "Pevita, jangan minta maaf kepada orang seperti dia." Aiden Enzo berkata dengan dingin, menarik Pevita Lehnar, melirik ke arah Andreas, dan berkata, "Ayo pergi." Andreas sangat marah, bagaimana dia bisa membiarkan Aiden Enzo dan Pevita Lehnar pergi, dan segera menunjuk Aiden Enzo dan berteriak, "Jangan pergi. Mengapa kamu ingin pergi setelah memukul seseorang? Saya bertaruh dengan teman-teman saya dan sibuk untuk waktu yang lama." Pada akhirnya, semakin Andreas memikirkannya, semakin marah dia. "Kenapa? Kamu masih berpikir kamu belum cukup dipukuli?" Aiden Enzo menoleh dan berkata dengan setengah tersenyum. "Kamu," kata Andreas dengan marah. Dia mengambil pisau dan garpu di atas meja dan menusuk perut Aiden Enzo, "Pergilah ke neraka." Setelah dia berteriak, melihat pisau dan garpu hendak terjun ke perut Aiden Enzo, Andreas menunjukkan ekspresi muram. Mencibir. Namun, Aiden Enzo memutar matanya dan mengangkat tangannya untuk meraih pergelangan tangan Andreas. Andreas hanya merasakan kekuatan agung menyebar ke seluruh tubuhnya melalui pergelangan tangannya dalam sekejap, membuat kakinya gemetar tak terkendali, dan dia jatuh berlutut di tanah dalam sekejap. Semua orang terkejut dan tidak tahu apa yang terjadi. Dia melihat penyerang Andreas berlutut di tanah, wajahnya membiru dan putih, sangat jelek. Pevita Lehnar awalnya ingin berbicara untuk menghentikannya, tetapi melihat tatapan dingin Aiden Enzo, dia memilih untuk tetap diam. Dia tahu bahwa penampilannya malam ini agak pengecut. "Ah, sakit, sakit, sakit. Lepaskan." Andreas berlutut di tanah, berteriak karena malu, pisau dan garpu di tangannya sudah jatuh ke tanah. Dia tidak bisa mengangkat kekuatannya, hanya tahu pergelangan tangannya diikat dengan jarum. Setelah sedikit menusuk, tiba-tiba dia kehilangan kekuatan. "Kamu masih ingin melakukan pembunuhan secara terbuka?" Aiden Enzo berkata dengan dingin, "Kalian semua telah melihat bahwa orang ini ingin membunuhku." Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo mendapatkan kekuatan di tangannya, hanya untuk mendengar klik. "Ah!" teriak Andreas. Menyaksikan seluruh lengannya dipatahkan oleh Aiden Enzo, rasa sakit yang menusuk jiwanya membuatnya berkeringat dingin. "Tanganku." Andreas dipenuhi keringat dingin, tampak sengsara pada lengannya yang tertekuk 90 derajat. Para penonton sudah melihat, tetapi mereka bahkan tidak bereaksi terhadap perubahan plot. Pria ini terlalu kejam,
dia mematahkan lengan lawannya jika dia tidak setuju. Tapi pria bernama manajer Andreas itu juga mencari kematian, dia membunuh dengan pisau dan garpu. Aiden Enzo membawa Pevita Lehnar, menoleh dan langsung meninggalkan restoran, tanpa melihat Andreas yang berlutut di tanah dengan tangan terlipat dan berteriak. Lihat apa? Keluar. Andreas berlutut di tanah. Rasa sakit di lengannya membuatnya tidak bisa berdiri tegak. Kira-kira pada saat itu, sekelompok orang berlari turun dari lantai 2, membantu Andreas di lantai atas, dan menanyakan apa yang salah. Dengan wajah muram, Andreas meninggalkan restoran dengan dukungan semua orang dan dilarikan ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Andreas menahan rasa sakit dan mengeluarkan ponselnya, memutar nomor, dan memerintahkan ke ujung telepon yang lain, Neil Arrow. Temukan saya 2 orang, dan saya akan mengirimkan fotonya nanti. Tempat, gadis, buat aku pusing dan kirim aku ke villa. Setelah selesai berbicara, Andreas pergi ke kursi belakang mobil, mengertakkan gigi dan berkata dengan wajah cemberut, kamu pasti membayar 10 kali lipat. Dia tidak bisa biarkan saja, setelah kehilangan wajah sebesar itu, jika dia tidak mendapatkan tempatnya kembali, dia tidak bisa nongkrong di kota Sanjiang. Aiden Enzo dan Pevita Lehnar sedang berjalan kembali. Tepatnya, Aiden Enzo mengantar Pevita Lehnar pulang. Yang terakhir akhirnya tidak bisa menahannya, dan berkata maaf, Aiden Enzo, maafkan aku. Aiden Enzo segera mengangkat bahunya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya mengerti bahwa ada beberapa masalah bisnis yang tidak dapat Anda abaikan. Hei, kapan orang-orang dari keluarga Lehnar harus menelan nafas dan bertindak di depan orang lain? Apa status Pevita Lehnar ini di keluarga Lehnar? Pevita Lehnar menundukkan kepalanya, memutar-mutar jarinya dan berkata, Andreas adalah manajer umum Hotel Internasional Wangwo. Kebetulan hotel tersebut telah bekerja sama dengan Wangwo International baru-baru ini, jadi saya khawatir menolaknya akan mempengaruhi kerjasama. Aiden Enzo mengangguk dengan rendah hati. Berkata, saya mengerti, tetapi saya masih ingin mengingatkan Anda bahwa kadang-kadang perempuan harus belajar melindungi diri mereka sendiri, dan dapat melihat bahwa dia memiliki hati yang tidak murni untuk Anda. Jika Anda setuju dengannya karena kerjasama perusahaan, jika sesuatu terjadi, apa yang harus kamu lakukan? Melihat penampilan Aiden Enzo, hati Pevita Lehnar sedikit bergetar, dia tiba-tiba berhenti, menatap Aiden Enzo dengan serius, dan berkata dengan wajah memerah, Aiden Enzo, aku tahu kamu melakukan ini demi kebaikanku, tetapi dia itu cukup kuat di Sanjiang, saya khawatir dia akan membalas Anda. Haha, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Saya tidak takut pada Giorgio Chavez. Aiden Enzo menepuk bahu Pevita Lehnar, berkata, untuk orang munafik seperti dia, aku punya 100 cara untuk mengajarinya. Tapi aku penasaran, kamu berasal dari keluarga Lehnar, mengapa kamu bersikap sangat lemah? Tanya Aiden Enzo. Pevita Lehnar menolak untuk menjawab pertanyaan ini, dan berkata dengan terbata-bata, ini adalah urusan saya. Adapun proposal saya sekarang, Anda harus memikirkannya dengan hati-hati dan membuat janji dengan istri Anda untuk saya. Ketika Aiden Enzo mengantar Pevita Lehnar ke bawah ke apartemen, keduanya sangat pemalu. Bukan karena Aiden Enzo, tapi karena Pevita Lehnar yang ingin mengajak Aiden Enzo duduk dan merasa malu. Melihat penampilan Pevita Lehnar yang pemalu, Aiden Enzo tahu bahwa wanita kecil ini menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya, dan berkata, mengapa kamu tidak naik? Sudah larut, saya harus kembali menemani putri dan istri saya, terima kasih atas keramahan Anda malam ini. Pevita Lehnar pada akhirnya tidak kehilangan muka, dan menganggukkan kepalanya dengan rendah hati. Tiba-tiba, Yoyo, wanita besar ini terlihat sangat menarik. Apa yang kamu lakukan di sini sendirian di malam hari? Mengapa kamu tidak bermain dengan saudara-saudaraku? Ya, dia sangat cantik, jika kamu tidak keberatan, bagaimana dengan kami menemanimu? Kalian berbicara lebih beradab, tentu saja itu tergantung pada apakah wanita cantik itu mau, hehe. Sekelompok perusuh yang datang entah dari mana, mengedipkan mata pada Pevita Lehnar saat ini dan berkomentar, dia tidak peduli tentang Aiden Enzo yang berdiri di sebelah Pevita Lehnar. Dan di antara orang-orang ini, ada yang bertelanjang dada dan bertelanjang punggung. Beberapa mengenakan rompi dan merokok, mereka tidak terlihat seperti warga negara yang baik. Pevita Lehnar mengerutkan kening, dan tanpa sadar mendekati Aiden Enzo. Penampilan para perusuh ini membuatnya takut. Aiden Enzo memandang para gangster ini dengan sedikit kedinginan di wajahnya. Meminta masalah.
Hai, Pevita Lehnar ini juga merupakan wanita yang merepotkan. Cantik, ada apa? Kamu harus mengatakan sesuatu, jangan biarkan saudara-saudara menunggu terlalu lama. Salah satu dari mereka mulai berteriak. Brother Neil, kamu bahkan tidak perlu bertanya. Apakah kamu tidak melihat kekasih kecil berdiri di sampingnya? Hei, sepertinya kamu bukan orang yang sangat baik. Aku akan memberimu hitungan 10, jadi cepatlah keluar. Aiden Enzo mengangkat bahu dan tersenyum acuh tak acuh. Aiden Enzo tahu bahwa Andreas tidak akan melepaskannya, tetapi dia tidak menyangka akan datang secepat ini. Orang-orang ini tampaknya bajingan kelas 2 di masyarakat. Aiden Enzo jelas telah memberikan peringatan, tetapi para gangster ini sama sekali tidak menganggap serius Aiden Enzo. Lagi pula, Aiden Enzo sendirian dan lemah, jadi para gangster ini tertawa setelah mendengar peringatan Aiden Enzo. Hei, ini dia datang seseorang yang tidak takut mati. Hitung 10. Hei, saudaraku, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Kamu berani menggunakan nada ini ketika berbicara dengan saudara kita. Apakah kamu mencari kematian? Pria botak merokok, melihat ke samping ke arah Van Aiden Enzo dengan tangan digantung, dan berkata, saudaraku, saya menyarankan Anda untuk segera pergi dari sini. Saudara-saudara ingin mengobrol mendalam dengan pacar Anda. Haha, jika Anda masuk akal, cepatlah menghilang dari mata saudara-saudara, jika tidak, jangan menangis. Beberapa orang mengejek dan tertawa dengan tidak hati-hati. Saat ini, Aiden Enzo menoleh untuk melihat ke arah Pevita Lehnar, dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu membutuhkan aku untuk membantumu menangani para perusuh ini? Pevita Lehnar menatap Aiden Enzo dengan bingung, dan berkata, ya. Jika kamu setuju, aku punya satu syarat, bawa aku ke rumah Xiangjiang. Kata Aiden Enzo. Pevita Lehnar ragu-ragu, dia tidak tahu kenapa, tapi dia selalu merasa Aiden Enzo bertanya tentang keluarga Lehnar. Namun, melihat para perusuh bau itu, Pevita Lehnar tidak punya pilihan lain, jadi dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, baik, aku berjanji padamu. Aiden Enzo tersenyum, menoleh, dan menatap para perusuh itu dengan mata dingin. Dia berkata dengan dingin, kalau begitu aku akan menyelesaikannya untukmu. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nak, apakah kamu gila? Apakah kamu tidak menganggap serius saudaramu? Kata perusuh terkemuka dengan suara kejam. Dia mengitari Aiden Enzo 2 kali, dan berkata dengan sinis, kamu anak kecil dengan lengan dan kaki kurus tidak bisa menahan diri untuk memukul sama sekali. Kami hanya ingin minum dan mengobrol dengan pacarmu. Kita akan bertemu besok, kirimkan kembali kepadamu. Bagaimana? Tepat setelah orang ini selesai berbicara, orang-orang itu semua tertawa dan menggemakan kata-kata yang tidak sopan. Saat ini banyak penghuni yang keluar masuk apartemen di lantai bawah, namun tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikannya. Karena pihak lain jelas bajingan lokal, dan semua orang berpakaian dengan cara yang kejam, kebanyakan orang tidak berani mencampuri urusan mereka sendiri. Malam ini, Brother Neil membawa sekelompok saudara ke sini hanya untuk memblokir Pevita Lehnar dan Aiden Enzo, tetapi dia menerima perintah dari manajer Hotel Internasional Wanguo untuk membawa mereka kembali. Dia adalah manajer umum Wanguo International, dan Brother Neil berpikir bahwa jika masalah ini dilakukan dengan baik, dia pasti akan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Jadi, dia membawa beberapa saudara dan berkeliling sesuai dengan alamat dan foto yang diberikan oleh Andreas. Akhirnya, Pevita Lehnar dan Aiden Enzo datang. Saat Brother Neil melihat Pevita Lehnar, dia mengerti mengapa Andreas menculik gadis ini, dia sangat cantik. Sosok itu masih sangat panas. Kalau di tempat tidur pasti ada, hehe. Jadi, dia segera membuat keputusan, karena bermain dengan Andreas juga, mengapa tidak bersenang-senang dengan diri sendiri dan saudaramu dulu. Siapa yang mengirimmu ke sini? Aiden Enzo tiba-tiba bertanya. Aiden Enzo sudah mengetahui bahwa orang-orang ini mengancam dan tujuan mereka tidak murni, tetapi untuk memastikan tebakannya, dia harus mengajukan pertanyaan ini. Namun, 5 atau 6 orang ini tidak menyadari mengapa Aiden Enzo tiba-tiba menanyakan pertanyaan seperti itu. Saya pikir pihak lain diintimidasi, jadi saya berkata dengan sangat bangga, hehe, nak, kami dari klub Jiugui di Jalan Dongda. Tahukah Anda bahwa klub Jiugui kami adalah organisasi bawah tanah terkenal di kota Xiangjiang? Jika Anda masuk akal, berikan kepada saudara keluar waktu malam ini, dan kemudian kirim dia. Mata orang-orang itu terus tertuju pada Pevita Lehnar, dan ada cahaya celaka di mata mereka. Jika Aiden Enzo tidak mengantar Pevita Lehnar kembali malam ini,
saya khawatir dia akan dibunuh sekarang. Pada saat yang sama, seorang pria berbisik di telinga saudara laki-laki tampan itu, Brother Neil, Tuan Enzo bisa berkata, anak ini akan mematahkan anggota tubuhnya, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Brother Neil mengangguk dengan murung. Cibiran di wajahnya dan dia berkata, saudaraku, jangan bicara omong kosong dengannya, pria itu mematahkan kakinya, dan wanita itu ditarik langsung ke hutan. Aiden Enzo tertawa dingin, dan berkata, aku tidak mendengarnya. Aku tidak peduli geng macam apa kalian, tapi jika kalian memprovokasiku hari ini, kau pasti berbaring. Jika kau tidak tahu cara menyanjung, kau akan berakhir seperti dia. Baru saja dia selesai berbicara, Aiden Enzo begitu kilat keluar, tendangan provokatif langsung datang, dan menendang kaki saudara itu dengan kuat dan kejam. Aiden Enzo dapat dengan jelas merasakan jari kakinya menyentuh dua jari lembut, lalu, klik, untuk pecah. Semua orang tidak bisa menahan rasa dingin di sekujur tubuh, dan samar-samar merasakan hawa dingin di antara kedua kaki mereka. Oh, saudara itu segera mencengkeram selangkangannya, berteriak, matanya menjadi gelap, dia berlutut di tanah, dan pingsan di tempat. Brother Neil Gui, kamu berani melakukan sesuatu pada saudara kita Neil. Ayo bunuh dia bersama. 4 orang yang tersisa melihat bahwa Aiden Enzo telah menendang Brother Neil hingga lumpuh, dan segera menjadi marah, dan bergegas maju dengan tinju terpompa. Aiden Enzo mendengus dingin, kalau begitu, ayo tinggalkan di sini. Teriak Aiden Enzo dingin, melangkah maju ke kiri, dan pada saat yang sama menendang kaki kanannya dengan keras, menendang saudara laki-laki Neil yang sedang berbaring tanah di perut. Boom, aku tidak tahu suara apa itu, tapi yang terjadi selanjutnya adalah bau urin yang menyengat. Brother Neil berteriak lagi, menutupi selangkangannya dengan satu tangan dan perutnya dengan tangan lainnya, kepalanya berlumuran keringat dingin. Langsung bangun, sungguh tendangan yang kejam. Semua orang di sekitar tercengang, tendangan Aiden Enzo langsung meledakkan kandung kemih. Brother Neil juga membasahi celananya dalam sekejap, air seni oranye bercampur darah mengalir keluar dari selangkangannya, sungguh mengejutkan. 4 atau 5 orang ini berpikir bahwa Aiden Enzo adalah seorang bajingan yang dibantai oleh orang lain, tetapi mereka tidak menyangka bahwa serangan Aiden Enzo sangat cepat dan sangat kejam, yang jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Beberapa orang ini hanya merasakan kedinginan di punggung mereka, dan melihat ekspresi Brother Neil yang diliputi rasa sakit, mereka merasa papan peti mati mereka tidak dapat menahannya lagi. Aiden Enzo bukan bantal bersulam, keluarga Ferris, keluarga Isla, dan keluarga Regan di distrik Dajiangnan yang mana yang dimusnahkan oleh Aiden Enzo. Bagaimana bajingan rendahan ini bisa masuk ke mata Aiden Enzo? Aura Aiden Enzo saat ini terlalu kuat, membuat orang-orang itu tidak berani melangkah maju. Baru saja, apakah kamu mengatakan ingin membawanya pergi? Aiden Enzo menyipitkan matanya dan melirik mereka. Pria yang menggoda Pevita Lehnar dan berbicara kasar sebelumnya, sangat ketakutan dengan tatapan dingin Aiden Enzo sehingga dia terdiam dan menundukkan kepalanya, bahkan tidak berani bicara. Pevita Lehnar menarik lengan baju Aiden Enzo, memberi isyarat kepadanya bahwa itu sudah hampir cukup. Lagi pula, di matanya, pihak lain adalah 4 orang. Tapi Aiden Enzo berbalik dan tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Kamu tidak tahu siapa aku. Karena mereka berani menggodamu, mereka harus membayar harga untuk kata-kata dan perbuatan mereka sekarang. Kata-kata Aiden Enzo adalah sangat mendominasi, dan biarkan hati yang ketakutan di hati Pevita Lehnar akhirnya menjadi tenang, dan pada saat yang sama hatinya hangat. Betapa dia berharap pria seperti Aiden Enzo adalah pacarnya. Tetapi, toh dia sudah menikah dan punya anak, kenapa nasibnya begitu sengsara dan harus diatur orang lain? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak Pevita Lehnar, dan dia tampak sangat sedih. Karena tidak ada dari kalian yang berani berdiri, mari kita semua tetap tinggal. Kata Aiden Enzo, maju selangkah. Aura di tubuhnya tiba-tiba menyebar. Beberapa orang itu tertekan oleh aura Aiden Enzo dan tidak bisa bergerak, tetapi mereka tidak mau duduk dan menunggu kematian. Saudaraku, dia sendirian, lakukan dengan dia. Salah satu dari mereka berteriak sekuat tenaga, dan segera bergegas keluar. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Aiden Enzo berbalik, menendang pria itu dengan kasar, dan menendang pria itu keluar. Orang itu ditendang beberapa meter jauhnya oleh tendangan Aiden Enzo, dan jatuh dengan keras ke sabuk hijau di sampingnya, seolah-olah dia terjebak terbalik.
Kekuatan mengerikan yang ditampilkan oleh Aiden Enzo membuat para perusuh kecil ini merasa putus asa. Setelah dia menendang salah satu dari mereka dengan kilat, semua orang membeku di tempat dan tersentak. Mengerikan, bisakah tendangan ini ditendang oleh manusia? Bruce Lee masih hidup. Sekelompok anggota geng ini sangat ketakutan saat itu hingga hampir lupa untuk bergerak. Mereka hanya berdiri tercengang, dengan mulut terbuka keheranan. Kaki Aiden Enzo terlalu cepat. Itu benar-benar melampaui ruang lingkup kognisi mereka. Bahkan lebih seru dari adegan di film kungfu. Pevita Lehnar juga sangat ketakutan sehingga dia menutupi mulut kecilnya, terlihat kaget. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melihat Aiden Enzo bergerak, dia masih terkejut dengan ekspresinya. Dia tahu bahwa Aiden Enzo tidak bisa sesederhana yang terlihat di permukaan terakhir kali, tapi kali ini benar-benar menegaskan idenya bahwa dia tahu kungfu. Jika kamu tidak ingin mati seperti dia, kamu bisa saling menamparkan. Kamu harus menggunakan seluruh kekuatanmu untuk menamparkan sampai aku puas. Aiden Enzo berkata dengan dingin, mengungkapkan ancaman yang tidak bisa dilawan dengan nadanya. Orang-orang ini, yang berani berbicara kasar kepada Pevita Lehnar, pantas dipukuli. Mereka harus tahu apa yang terjadi ketika mereka menggertak seorang wanita. Kamu pikir kamu ini siapa? Mengetahui kungfu dua tangan itu luar biasa. Seorang pria dengan lengan menggantung berteriak pada Aiden Enzo saat ini, tetapi baru saja dia selesai berbicara, tangan besar seperti kipas sudah menamparnya. Terkunci, tamparan yang tajam, pria itu langsung ditampar oleh Aiden Enzo dan jatuh ke tanah. Dia menutupi setengah dari pipinya yang bengkak seperti roti kukus, dan mengeluarkan seteguk busa darah. Siapa lagi yang punya pendapat berbeda? Aiden Enzo dengan dingin melihat ke sekeliling mereka, para perusuh lokal ini, dan orang-orang yang berdiri di sana semua berdiri di sana dengan kepala terbungkam, tidak berani bersuara. Kemudian tiba saatnya bagi Aiden Enzo untuk memberantas pemerkosaan dan kejahatan, dan beberapa perusuh dipukuli hingga rata dengan tanah. Kemudian Pevita Lehnar memilih untuk memanggil polisi, dan beberapa petugas penegak hukum tiba di tempat kejadian, menyeret mereka ke dalam mobil polisi seperti anjing mati. Setelah mengantar Pevita Lehnar ke atas dengan selamat, Aiden Enzo mengucapkan selamat tinggal padanya, menyenandungkan lagu dan bersiap untuk kembali ke villa. Pada saat yang sama, suasana di villa istana nomor 1 sangat aneh. Salah satunya mengenakan setelan yang dibuat khusus oleh Briony Van Kuisi. Seorang pria tampan dengan arloji Rolex seharga jutaan dolar di pergelangan tangannya sedang duduk di ruang tamu. Dia, dengan kaki bersila, alis pedang dan mata bintang, belahan tengah ala Korea yang indah, makan anggur di mulutnya, seluruh tubuhnya, bahkan pori-porinya memancarkan aura anak yang sombong dan mendominasi dari keluarga kaya. Bah, ini jauh lebih buruk daripada anggur Chardonnay di rumah, terlalu tidak enak. Pria itu meludah, terlihat sangat jijik. Di depan pintu, dan di belakang sofa, berdiri 8 pria berjas tunik Cina. Semuanya tinggi dan kekar, memancarkan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Vivian Low, Geraldine Sol, dan Cheryl semuanya duduk dengan gemetar di seberang sofa, tidak berani berbicara. Cepat, panggil Aiden Enzo. Suruh dia kembali, teriak pria itu dengan angkuh, terlihat sedikit tidak sabar. Geraldine Sol benar-benar pengecut, menghadapi pria yang tidak diketahui asalnya dan aura yang kuat, dia gemetar ketakutan. Dia memandang Vivian Low dengan gemetar, dan mendesak, Vivian, cepat panggil Aiden Enzo, sampah itu pasti menimbulkan masalah di luar lagi. Vivian Low masih tenang, dan ketika menghadapi pria yang duduk di hadapannya, meskipun dia sangat gugup, dia masih memaksa dirinya untuk tenang, dan bertanya dengan lemah, siapa kamu, mengapa kamu mencari suamiku? Pria itu memandang Vivian Low dari atas ke bawah, matanya penuh penghinaan, berkata, kamu adalah istri sepupuku. Sepupu, Vivian Low dan Geraldine Sol tercengang. Aiden Enzo adalah sepupunya, namun, pria itu tiba-tiba mengangkat tangannya, mengangguk santai ke pengawal di belakangnya, dan berkata, aku tidak suka wanita ini. Tidak sopan, tampar mulutnya. Ya, Tuan Muda, pengawal itu berkata dengan hormat, dan lalu langsung, angkat tangan dan berikan Vivian Low tamparan keras di wajahnya. Hanya kamu, Jalang, berani berbicara denganku. Apakah kamu tahu siapa Tuan Muda ini? Teruslah menamparkan mulutmu, sampai sepupuku tersayang kembali. Mata pria itu penuh dengan senyum kejam dan ganas. Namanya Torin Enzo, Tuan Muda ke-6 dari keluarga Enzo di Pulau Tianxin. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Suasana di seluruh ruang tamu sangat dingin. Menghadapi Torin Enzo,
Vivian Low merasakan tekanan yang menindas darinya seperti anak dari keluarga besar. Meski terlihat sangat keren, auranya sangat menakutkan, terutama ketidakpedulian yang dia tunjukkan secara tidak sengaja, dan perasaan tidak marah dan sombong yang membuatnya panik. Siapa kamu? Mengapa kamu memukul putriku? Jika kamu ingin menemui Aiden Enzo itu, cari dia. Jangan hanya bermain-main. Geraldine Sol mengerahkan keberaniannya untuk berteriak saat ini, terutama karena dia melihat putrinya. Dia juga sangat marah ketika dia dipukuli. Sederhananya, dia menunjuk ke arah Thorin Enzo dan berteriak dengan marah, "Kamu, cepat keluar dari rumahku. Kalau tidak, aku akan memanggil polisi." Thorin Enzo mengangkat alisnya, rasa dingin berkedip di antara alis pedang dan mata bintangnya, dan dia mencibir dengan dingin, "Telepon polisi. Apa menurutmu menelepon polisi itu berguna?" Bang! Thorin Enzo menendang Geraldine Sol langsung di perut, dan jatuh di sofa, memutar matanya dan muntah, berguling-guling karena sakit perut. "Kamu terlalu sombong. Ini rumahku, dan kamu berani memukul seseorang. Aku akan memanggil polisi." Vivian Low buru-buru mendukung ibunya, dan buru-buru mengeluarkan ponselnya. Tetapi, terkunci. Pengawal dalam tunik Cina langsung melambaikan tangannya, dan menamparkan wajah Vivian Low dengan keras. Pada saat yang sama, dia merebut ponsel dari tangannya. Dengan tamparan ini, kepala Vivian Low berdengung, dia juga pusing, dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Duduk di antara mereka berdua, Ceril sangat ketakutan hingga dia menangis, bergegas, dan melambaikan tangan kecilnya ke arah Thorin Enzo, sambil menangis, "Kamu orang jahat, pukul ibuku, dan ayahku pasti akan memukul Anda ketika dia kembali." Thorin Enzo tidak peduli sama sekali, dia menatap Ceril dengan dingin, dan langsung bangkit. Dia mencengkeram kerahnya dan mengangkatnya. Adegan ini benar-benar membuat Vivian Low ketakutan. Ceril juga menangis keras, gemetar ketakutan. "Kamu, lepaskan putriku!" Vivian Low berteriak pada Thorin Enzo, matanya penuh kekhawatiran. Thorin Enzo tersenyum dingin, berkata, "Putri sepupu saya cukup imut, tetapi saya tidak tahu apakah dia akan selamat dari musim gugur." Setelah itu, Thorin Enzo memberi isyarat dan melemparkan Ceril ke tanah. Tindakan ini membuat Vivian Low menutup mulutnya dan berteriak ketakutan, bergegas maju dengan putus asa, meraih lengan Thorin Enzo, dan membuka mulutnya untuk menggigit. Thorin Enzo merasakan sakitnya, mengendurkan tangannya, dan Ceril itu jatuh ke tanah, menangis dengan keras. Vivian Low segera melepaskan Thorin Enzo, memeluk Ceril dengan erat di pelukannya. "Jalang, kamu berani menggigitku. Kamu milik seekor anjing." Thorin Enzo sangat marah, dan naik dan menendang bahu Vivian Low dengan keras. Dengan tendangan ini, Vivian Low yang langsung menendang jatuh ke belakang dengan Ceril. Vivian Low menderita sakit, dan kepalanya terbentur di sudut meja kopi, menyebabkan kepalanya langsung berdarah, tetapi dia tidak peduli sama sekali, dan terus memegang Ceril, karena takut terjadi kesalahan dengan Ceril. Dengan cara ini, dahi Vivian Low meneteskan darah merah cerah, dan dia menatap Thorin Enzo dengan marah, seperti singa betina yang marah, dan berteriak padanya, "Siapa kamu, mengapa kamu memukul putriku?" Vivian Low sangat marah, pria ini, sangat kasar dan sombong. "Beraninya kau mengalahkan seseorang begitu ceroboh. Tidak ada hukum." Thorin Enzo mencibir, dan berkata, "Merupakan kehormatan bagi Anda untuk menjadi istri sepupu saya, Anda adalah wanita biasa. Di matanya, Anda adalah harta, tetapi di mata saya, Anda adalah wanita jalang. Orang-orang, darah yang mengalir dari anak ini najis, lahir dari bajingan sepertimu, dan aku akan menghajarnya sampai mati. Pukul kami sampai mati sekarang jika kamu memiliki kemampuan. Suamiku pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Vivian Low juga berteriak dengan arogan dan tanpa rasa takut. Thorin Enzo mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak menyukai Vivian Low, pelacur dari keluarga biasa, yang berani menunjukkan gigi dan cakar padanya. Apakah dia tahu siapa dia? Tidak ada yang berani berbicara seperti itu. "Kamu mencari kematian." Thorin Enzo melangkah maju, mengangkat tangannya dan menamparkan Vivian Low. Kali ini, Vivian Low mengulurkan tangan dan meraihnya, dan berkata dengan kejam, "Saya tidak peduli siapa Anda, jika Anda membuat masalah dan memukuli orang di rumah saya tidak akan membiarkan Anda pergi, begitu pula suami saya. Hanya tunggu untuk ditangkap." Thorin Enzo sangat marah. Beraninya jalang ini menghalangi jalannya. Tidak ada yang pernah berani menahan diri untuk tidak memukuli seseorang. Siapa yang berani menghentikan Tuan Muda, keluarga cabang Enzo, memukuli orang?
Tampaknya jika aku tidak memberimu pelajaran, kamu tidak bisa menempatkan dirimu di tempat yang tepat. Kamu menyebalkan, menikah dengan sepupuku, dan kamu berani berbicara seperti itu kepadaku. Apakah kamu tahu siapa aku? Teriak Thorin Enzo dengan marah, tatapannya dingin. Aku tidak peduli siapa kamu masuk tanpa izin ke rumah orang dan membuat masalah dan memukuli orang, kamu pasti tidak akan bisa lepas dari hukuman hukum. Vivian Low mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, seolah-olah dia tidak takut mati. Pukul dia sampai dia memohon belas kasihan. Thorin Enzo sangat marah, dan berteriak, pengawal dalam setelan tunik keluar dari belakangnya, dengan kasar memisahkannya dari ceril, dan kemudian menjambak rambut Vivian Low dan mengipasinya ke kiri dan ke kanan. Bentak, bentak, tamparan menyayat hati bergema di seluruh ruang tamu. Vivian Low berteriak kesakitan, tapi mereka sama sekali bukan lawan dari pengawal itu, dan mereka langsung ditekan ke kepala. Berlutut, minta maaf kepada Tuan Muda. Salah satu pengawal menekan kepala Vivian Low dan menendang betisnya. Vivian Low memiliki temperamen yang keras kepala dan temperamen yang kuat, dan dia tidak bisa berlutut sama sekali. Bahkan dengan wajah merah dan bengkak, dengan pendarahan dari sudut mulutnya, dia tidak mau berlutut. Namun, Vivian Low tidak punya pilihan selain berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Thorin Enzo tertawa, mencubit dagu Vivian Low. Dia tertawa dan berkata, "Jalang, kamu pantas sombong denganku. Percaya atau tidak, aku akan membunuh seluruh keluargamu, dan aku akan baik-baik saja." Dingin, sombong. Thorin Enzo mencibir di seluruh wajahnya saat ini, seperti setan dari neraka. Vivian Low memalingkan kepalanya dengan keras kepala, menatap Thorin Enzo dengan marah, dan berkata, "Aku tidak percaya kamu bisa lolos begitu saja. Suamiku akan segera kembali. Jika dia melihat putriku dan aku dipukuli, kamu akan mati, kematian yang menyedihkan." Vivian Low tidak tahu mengapa dia mengatakan hal seperti itu. Tapi dia percaya begitu saja. Karena, selama periode waktu ini, siapapun yang menindas dirinya dan putrinya akan dihancurkan oleh Aiden Enzo. Inilah misteri Aiden Enzo. Kamu memiliki mulut yang keras, kan? Yah, aku ingin melihat seberapa keras mulutmu. Mata Thorin Enzo acuh tak acuh, dan dia memberi isyarat kepada pengawal untuk terus menamparkan mulutnya, dan kemudian dia perlahan berjalan menuju ceril yang menangis. Naik, dia menamparkan wajah ceril dengan keras, dan mengutuk, "Kenapa kamu menangis? Aku paling benci anak-anak." Wow, ceril menangis lebih keras. Dengan tamparan ini, ceril hampir pingsan, tergeletak di tanah, bersenandung. Adapun Geraldine Sol, dia hanya berpura-pura mati saat ini, berbaring di sofa dengan satu mata terbuka dan satu lagi tertutup, menggertakkan giginya erat-erat, tidak berani mengeluarkan suara. Bagaimanapun, itu adalah ceril, putri dari sampah Aiden Enzo itu, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Yang terbaik adalah membunuhnya. Melihat bahwa Thorin Enzo hendak memukul ceril, Vivian Low melepaskan diri dari pengekangan pengawal dan bergegas dengan kekuatan cinta keibuan yang keluar dari tubuhnya. Ledakan. Tepat ketika Vivian Low hendak bergegas, salah satu pengawal menendangnya. Vivian Low seperti layang-layang dengan tali putus, dia melayang ringan di udara, dan kemudian perlahan jatuh ke tanah. Dengan tubuhnya yang halus, Vivian Low jatuh di ubin lantai, membuat suara teredam. Segera setelah itu, dua pengawal melangkah maju. Seperti anjing mati, dia meraih pergelangan kaki Vivian Low dan menyeretnya ke Thorin Enzo. Thorin Enzo memandang Vivian Low yang sedang mengerang di tanah, dengan seringai kejam di sudut mulutnya, dan menginjak perut Vivian Low dengan berat. Sebelum sepatu kulit besar Vivian Low jatuh, dia meraih telapak kakinya dan memblokir sebagian kekuatannya. Sebab, dia masih memiliki bayi di perutnya. Namun, Thorin Enzo tidak menyadarinya sama sekali, tetapi mengangkat kakinya lagi, menginjak telapak tangannya yang ramping dengan keras, dan berkata dengan kejam, "Kamu jalang. Kamu layak untuk berbicara denganku setelah melahirkan jalang. Darah dari keluarga Enzo saya tidak akan menjadi bajingan kotor." Ketika dia mengatakan ini, matanya tertuju pada ceril dengan dingin. Niat membunuh di mana-mana. Selama dia membunuh putri sepupunya, dia pasti akan menjadi gila, dan kemudian kembali untuk membalas dendam gila. Pada saat itu, tipu dia kembali ke pulau, tempatkan dia sebagai tahanan rumah atau bunuh dia, dan keluarga cabang akan melampaui keluarga aslinya mulai sekarang. Vivian Low berbaring di tanah, seluruh tubuhnya gemetar, bersenandung di mulutnya dan melihat ke samping ke ceril yang menangis yang perlahan-lahan mereda. "Suami Aiden Enzo, apakah kamu sudah kembali? Aku tidak tahan lagi."
Mereka memukuli ceril, cepat kembali. Aku khawatir aku tidak akan melihatmu lagi di masa depan. Suamiku, kamu mengatakan bahwa kamu akan melindungiku selamanya dan mencintaiku selamanya. Di mana kamu? Segera kembali, suamiku. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa membiarkan mereka menyalahgunakan ceril. Suami, terima kasih, senang bertemu denganmu. Ini dalam 7 tahun, kita sudah saling kenal sampai kita menikah. Aku mencintaimu, terima kasih, Aiden Enzo. Aku sangat mencintaimu dan berharap kamu bisa menemukan seseorang yang lebih baik dariku. Vivian Low menangis, dia tidak tahu bahwa dia bisakah bertahan malam ini. Emosi yang tak terhitung jumlahnya meluap di hati. Masukkan mereka berdua ke dalam tas dan buang ke sungai. Si kecil mematahkan anggota tubuhnya dan membawanya kembali ke pulau. Aku yakin sepupuku tersayang pasti akan datang untuk menemukan kita. Thorin Enzo mencibir dengan kejam, dan berjalan pergi untuk keluar dari ruang tamu. Tiba-tiba, suamiku, selamatkan aku, selamatkan ceril. Aiden Enzo, segera kembali. Pada saat terakhir, Vivian Low mengumpulkan kekuatannya dan berteriak. Suara ini langsung ditransmisikan ke gerbang villa. Aiden Enzo baru saja masuk ke gerbang elektronik ketika dia mendengar tangisan Vivian Low yang melengking. Vivian, terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.